menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin kami silakan duduk. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dilanjutkan laporan Ketua Panitia. Kepada yang terhormat Bapak Agus Indarto SP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kadin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, yang kami hormati Bapak Wiono, berdiri Bapak Wiono. Nah, atur suwun niki Bapak Wiono kasih kang enggak. Nah, kasihnya nopo pun jenengan kertas siapa? Telepon atur suwun. Nah, okay. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu peserta Perval Dapodik pada kesempatan hari ini. Pertama, puji dan bersyukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga rahmat, hidayah, kesehatan selalu terlimpah kepada kita hingga kita bisa menjalankan kegiatan ini awal sampai akhir. Amin. Yang kedua, mohon izin Bapak untuk melakukan kegiatan ini satu merupakan BIMTEK Bimbingan Teknis Perval dan Sosialisasi Dapodik tahun 2021 dilaksanakan dari tanggal 11 sampai dengan 13 Oktober 2021 yang bertempat di SMK PGRI Bumbungan. Jumlah peserta totalnya yang untuk daring 480. Jadi secara virtual mengikuti jumlah 480, untuk luring yang tatap muka 360. Total adalah 840 untuk peserta di Kabupaten Sragen. Dasar kegiatan ini adalah surat dari PP PAUD dan Bimas Provinsi Jawa Tengah nomor 1389
garing L.7 garing PP.01.11 garing 2021 tertanggal 15 September 2021. Kegiatan ini kita lakukan untuk pendataan ulang ataupun untuk memperbarui data melalui Dapodik secara langsung. Semoga kegiatan ini nanti bermanfaat kepada kita, kepada peserta yang telah kita undang, dan nanti sudilah Pak Kadin untuk membuka kegiatan ini sekaligus mengisi materi tentang kebijakan Bapak untuk nambah pengetahuan dan sekaligus untuk bermanfaat bagi kita semua. Mungkin hanya itu yang bisa kita laporkan. Sekali lagi saya juga mohon izin untuk hari ini mungkin saya ketua panitia ya. Nah, nanti setelah habis sambutan langsung ketuanya ganti. Nah, saya nyuwun pamit. Oke. Saya diamanai tugas pindah dari laut. Saya pada Mbak panitia ibu semua, kalau nyuwun pamit sekaligus tidak bisa menemani jenengan lagi, nanti akan digantikan Pak Mulyadi yang dulu di dinas juga. Semoga Pak Mul lebih pengalaman dan lebih senior dari saya. Nah, PLT saya sudah habis. Saya mohon maaf dan sekaligus nanti di kepanitiaan saya mengundurkan diri. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin itu saja laporan dari saya. Ada salah kata, saya ucap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dilanjutkan sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, sekaligus membuka acara secara resmi dan dilanjutkan materi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Suwardi MMI, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu dari PP PAUD dan Dinas Provinsi Jawa Tengah dan saat ini masih dalam perjalanan. Tentunya yang saya hormati Ketua Panitia mengundurkan diri. Mengundurkan diri beliau Bapak Agus. Tentunya yang saya hormati Pak Bupati yang saat ini menjemput dari Semarang, yang saya hormati teman-teman sekalian, panitia penyelenggara, ibu-ibu, bapak-bapak, semua peserta bimbingan teknis serta Dapodik, baik yang ada di ruangan dengan luring maupun yang ada di masing-masing tempat, ada yang di sekolah atau di terbaca ataupun di rumah, di mana saja yang terhormati dan terhormati. Syukur alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Allah Ta'ala, karena kemurahannya, karena rahmatnya dan ridhonya yang diberikan kepada kita sekalian. Saat ini kita bisa bersama-sama silaturahmi dalam rangka bimbingan teknis serta Dapodik tahun
Bapak Ibu sekalian, yang tentunya kita bersama-sama berharap bahwa kegiatan yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 11 sampai 13, namun pesertanya beda-beda. Pesertanya beda-beda ini bisa berjalan dengan baik, lancar, sukses, sesuai dengan Ibu bisa balik. Saya lihat kok Bapak Ibu Mas Mudakil kalau Mas Ibu ada yang bingung Pak Bu. Saya di sini ada nggih? Ngerti ya, saya bingung. Pendi dalane metu pendi SMK PGRI ini alhamdulillah tambah pengalaman betul, ternyata manggone yo nang kene iki sedang awet. Ini Bapak Ibu, saya yakin tadi juga ada yang kita gitu Ibu. Alhamdulillah. Kenapa ngerti kok? Ibu sekalian yang menghormati, program ini dilaksanakan dari PP, PAUD, dan Hikmah. Ini alhamdulillah terakhir ini menjadi salah satu mitra kerjanya. Yang bukan kota bisa tergambar seperti itu. Oh, ini yang luar biasa. Ini bisa bertanya perpada kodim ini dialokasikan. Bapak Ibu pertanyaannya gini, kodim kita sekali diri kan, kok isi tadi ada yang bertanya seperti itu dalam hati. Itu mesti perlu. Bapak, tak sabar deh, bos anu lagi level 2. Level 2 tak sabar. Ini Bapak Ibu sekalian, mengapa itu? Ini loh Pak, pentingnya benar-benar dari data itulah Bapak Ibu ini nanti sebagai bahan untuk mengambil kebijakan. Ini yang program saya. Tapi datanya ini jalur besok itu sumber apalagi. Nah, ini yang tidak dikehendaki. Sehingga harapannya sekali kita mendata harus tepat, harus betul, maka perlu bimbingan. Harus kita laksanakan. Kemarin bahkan ada kerjasama dari pihak ketiga. Bahkan ngopi Mbak? Ngopi bareng. Saya pernah. Gitu ya. Banyak saya sudah cukup clear, cukup bagus. Hanya saja ada perubahan-perubahan penyempurnaan sehingga harapannya ini ada lebih baik, lebih tepat. Ini yang perlu kami sampaikan. Itu sekalian yang nanti menjadi
Jadi itulah pentingnya dapodik. Pentingnya dapodik. Oke, film jerawat Bapak. Oke. Nyuwun pangapunten niki di sini. Film jerawat Bapak, Ibu, Bapak berdua tadi sudah diawali. Nyuwun pangapunten nek cara nek Inggris menawa cukup. Cukup itu tanda sehingga bisa sana bisa sini semuanya jalan. Mohon maaf saya buka itu level 2. Nah, ini Bapak Ibu karena apa teman-teman itu sudah pangling Pak. Kenapa enggak ketemu? Ketemu pisang. Nah, maskeran lagi lah. Suwel jamu pisang. Orang ketemu pisang le maskeran lah. Ya Ibu kami kembali pentingnya data itu seperti ini. Sehingga harapannya data yang masuk di itu benar-benar data real. Ojo enek sing primatan sering nggak bu? Tercecer, ketelisur di bahasa Inggris ketelisur dia. Tercecer nggak data. Oh bahasanya kesinsal atau solon-solon. Ini Bapak Ibu sehingga nanti ada pembaruan lima ibu dulu deh, ibu-ibu, bapak-bapak kita banyak ibunya. Oke. Ini waktunya hanya sedikit. Kalau melihat jadwal itu kan waktunya hanya kira-kira 3 jam. Nah, waktu yang sangat terbatas ini harapan kami bisa dimanfaatkan secara maksimal. Yang turun cetok langsung ditanyakan ini Pak narasumber ini memang manfaatnya sehingga benar-benar dengan waktu yang sangat singkat ini Ibu Bapak sekalian. Berikutnya juga perlu kami sampaikan yaitu Bapak ini program dari PP PAUD ini belum bisa menjangkau semua PAUD yang dari Sragen. 800 jadi 800. Oke. Itu Bapak sekalian yang kita mengajukan 800 dari jumlah kita itu 900 berapa Pak? 934 atau jumlahnya luar biasa kok Sragen itu dengan adanya program satu desa satu PAUD ternyata ada satu desa yang berapa PAUD. Ini menyongsong Bapak kami sampaikan yang ke depan nanti untuk masuk sekolah dasar itu mensyaratkan kita peran sekolah dasar itu 1 tahun, tapi Sragen belum berani tahun ini karena belum menyiapkan, belum semuanya terjangkau. Nanti kalau kita terapkan itu malah nanti enggak sekolah. Ini kami siapkan pendataan yang bagus, makanya dari sini nanti akan kelihatan dengan usianya anak-anak yang belum sekolah pun belum masuk PAUD sehingga kita bisa menyiapkan penampungan. Manakala anak-anak itu tidak tertampung di PAUD, TK, dan yang lain, ini bisa untuk masuk penampungan. Mungkin beda dengan di kota-kota besar sudah cukup. Kami khawatir di Kabupaten Sragen kalau ini diterapkan nanti malah tidak sekolah. Tapi
jangan khawatir. Insya Allah kita rencanakan mungkin tahun atau pertanyaan. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, Mas Tulung sekali, Mas, ini dari PP PAUD Humas Provinsi Jawa Tengah dan yang selalu perhatian sekali ke Sragen, Pak. Bundaran Sragen untuk tahu kelingan. Ini sekali lagi matur nuwun, insya Allah nanti sangat-sangat bermanfaat. Saya kira itu Bapak Ibu sedikit yang kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses sesuai. Untuk itu mari Bapak Ibu sekalian kita satukan niat dengan hati yang ikhlas tentunya. Mari bimbingan teknis, verbal, dapodik, dan sosialisasi pembaruan hari ini nanti sampai tanggal 13. Mari kita buka bersama-sama bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pembukaan bimbingan teknis verbal dan sosialisasi pembaruan aplikasi telah selesai. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada narasumber. Kepada para tamu undangan dan peserta, monggo disilakan untuk mencicipi hidangan yang sudah disajikan. Terima kasih kepada
tadi sudah pembukaan ya. Terima kasih Bapak Yono, Kepala Seksi PAUD dan Dikmas Kabupaten Sragen. Tadi yang baru dilantik pada hari Jumat. Mudah-mudahan Pak Yono senantiasa selalu mendukung, membimbing, dan bersama-sama kita memajukan Satuan PAUD dan Dikmas. Terima kasih kepada Mas Bimbing, operator dari Kabupaten Sragen, juga Mas Panitia. Nah, kiri saya perkenalkan ini Mas Arif, ya. Dan saya Mas Rahmat. Mereka berdua adalah ilmuwan tempat kami terkait dengan Dapodik, terkait dengan IT, sehingga terkait dengan hal-hal yang terkait Dapodik dan IT bisa ditanyakan langsung kepada mereka berdua, mereka ahlinya. Nah, pada kesempatan tidak lupa saya banggakan ini pada para peserta. Ini semua operatornya, operator di satuan, baik PAUD dan kesetaraan. Itu ya, saya lihat di wajahnya kebanyakan masih muda-muda, masih segar-segar, ya. Lihat masih semangat, penuh. Iya, beda dengan kami. Kalau Mas Ali masih muda. Apalagi Mas Rahmat ini ya, terus katanya video, mudah-mudahan ini kan kita mau arah tujuan dari Perpalda itu apa sebenarnya kan? Penting sekali politik ini menjadi berbagai data satuan PAUD, baik data untuk acuan saja, untuk acuan ya, dan pendukung untuk merencanakan tahun ini evaluasi khususnya terkait dengan program-program dari PAUD dan Dikmas. Makanya saya tuh sering ditanyakan di waktu pelatihan ya, permasalahan di dapur itu banyak itu ya. Pak Arif terkait dengan SDM saya di satuan itu banyak yang bilang Pak kurang maksimal di dalam bekerja. SDM juga masalah proses penginputan juga terkait dengan proses perpalnya juga kan banyak para operator di satuan yang sudah pindah atau mana belum diinput diperbarui di Dapodik kabupaten. Mudah-mudahan dari BIMTEK ini ya permasalahan tersebut dapat diminimalkan nanti oleh bapak-bapak, bisa langsung tanya saja, tidak usah malu-malu. Mas Arif orangnya lugas, penuh wibawa, mempesona, gambar Rahmat ini. Diam-diamnya itu kan, awas hati-hati, nanti minta nomor HP bapak ibu, dihimpun ini nanti cek satu persatu. Mungkin nanti Mas Arif akan memberikan berbagai terkait dengan materinya ya Mas ya. Mas Rahmat juga, kemudian dari operator kabupaten, sehingga mudah-mudahan meningkat pengetahuan keterampilan terkait pengelolaan Dapodik, sehingga ke depan Dapodik yang ada di satuan maupun di dinas itu dapat lebih akurat. Demikian mungkin pengantar dari saya Pak Yono, mohon maaf bila mana saya dalam menuturkan ini ada banyak kekurangan dan kesalahan. Maaf, sekali lagi semangat Bapak Ibu semua yang ada di sini, terus bertanya jangan sungkan-sungkan. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andrianto. Ini salah satu senior saya. Beliau sudah berpengalaman ya di
khususnya di Paujit dan Dimas. Jadi terkait untuk kegiatan kali ini kami perkenalkan dulu. Nama saya Argi Bowo, yang diperkenalkan saya Pak Rahmat, yang dikenal ini Pak Andrianto. Kami di sini mendampingi Bapak Ibu semua. Nantinya kegiatan ini nanti per sesi ya Bu ya. Kali ini dalam sesi ini kita 30 orang satu kelas. Di ruang sebelah itu ada 30 peserta juga. Dan nanti ada yang online. Jadi ada yang streaming YouTube, jadi yang tidak hadir di ruangan ini. Jadi sebelum kegiatan kita mulai, kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Semoga nanti ke depan dengan kondisi yang kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, walaupun level PPKM-nya sudah turun, tapi kita harus tetap berhati-hati seperti itu, agar supaya nanti ke depan kita diberikan kesehatan, tidak terjadi apa-apa, diberikan pelajaran. Nanti yang akan menjadi narasumber Bapak Ibu semua adalah tim dari operator Dapodik Dinas Kabupaten Kota. Jadi kami di sini membersamai Bapak Ibu membantu memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan terpal Dapodik. Jadi segala sesuatu, pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan, mumpung Bapak Ibu semua ada di sini, silahkan nanti ditanyakan. Karena ini terkait dengan aplikasi, aplikasi itu pasti ada trouble error-nya, troubleshooting-nya. Ada error baik itu di instalasinya, ataupun nanti di dalamnya, waktu pengisiannya, atau apapun segala permasalahan nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Kiranya itu dari kami, dari tim fasilitator PT Paujit Jawa Tengah, tugas kami memastikan agar kalau bulan ini kan sudah cut off, untuk Dapodiknya bulan September kemarin sudah cut off, kita memulai di semester berikutnya. Dan nanti Bapak Ibu silakan yang ada permasalahan di semester dahulu itu bisa ditanyakan, kiranya ada perbedaan atau perubahan terkait dengan update aplikasi yang terbaru ini, kiranya nanti disampaikan ke narasumber. Dan nanti kami akan dengan senang hati membantu Bapak Ibu untuk menjawab segala permasalahan. Kiranya itu dari saya. Langsung saja nih Pak Rahmat. Ini langsung saja kepada Bapak narasumber dari operator Dinas Kabupaten Kota untuk segera menjalankan atau melakukan kegiatan bimbingan teknis pertanian. Begitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.
Ya ada bukannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Oh, sarapan? Ya gue tanya ini tapi ya. Ini kita ke apotek lagi. Sebenarnya sudah cut off ya untuk data kaum BOP, okay. BOP terakhir kemarin bulan September. Nah, berarti kalau September sudah lewati, ujungnya nyantai sebenarnya. Tapi kalau ini ada fintech ya harus kita laksanakan, ya. Jadi selama ini, jadi rata-rata itu registrasinya pakai offline atau online? Tergantung ya. Ketika anak ini tergandeng atau tergantung ya. Jadi ya pakai online mesti ya. Karena itu kebiasaan kita dari dulu awal Dapodik memang kita mengajarkan pakai online. Okay. Tapi sekarang situasi itu sekarang berubah. Okay. Untuk anjurannya kita usahakan registrasi itu pakai offline. Ya. Makanya kita sekarang kita bahas tentang registrasi offline, ya. Tuh. Terus untuk registrasi offline, apa aja yang harus kita siapkan kan? Betul ya? Ya, registrasi offline itu apa aja yang harus kita siapkan? Pertama kita pasti untuk install aplikasi, ya, itu pasti. Jika macul masuk ke macul kan gitu. Kan orang lucu nih, macul mau montok. Yang pertama aplikasi kita install untuk versinya yang terbaru sudah. Terus kita harus download profilnya dulu, ya. Download profil. Kita langsung aja ya, jadi nggak perlu basa-basi, kita langsung action aja. Ini sing boleh laptop ya nih. Nih. Terus saya menyamakan doa. Nah, iya, apa? Aplikasi Dapodik itu doa loh. Jadi, undangan ini kan jelas ya loh, bawa laptop ya loh. Ya kalau masalah omongin kan pancel atau pancel coba tangan di rampung-rampung. Yuk install tapi nggak rampung-rampung. Kan gitu. Jadi kalau kita mau registrasi offline ya, ini nanti bisa ke teman-teman. Jadi diusahakan registrasi pakai offline. Kenapa? Karena sekarang Dapodik kita kan jadi satu sama SD, SMP, SMA, SMK. Ya, jadi ketika Dapodik itu rilis, okay, jadi semuanya sekolah di Indonesia orang menggunakan negara Sragen itu pasti dia akan registrasi. Nah, registrasinya kalau untuk SD, SMP, SMA, SMK, saya yakin dia pakainya offline karena memang dia dari dulu pakainya offline terus. Nah, ketika kita pakai online, ya, servernya itu kan penuh. Nah, jenengan dadak tangi jam ini rata-rata ini. Jadi emang aja satu atau dua orang yang lancar. Ada satu dua orang yang tanpa masalah, itu normal kalau Dapodik. Jam bengi tangi. Sing kulino sholat tahajud ya tidak masalah. Jadi registrasi bengi. Kue kadang nggak bisa karena servernya penuh. Kalau kita pakai registrasi online.
Makanya kalau untuk pertama aplikasi itu rilis, jadi kita harus download preview itu lebih ringan. Jadi servernya itu linknya dia lebih banyak untuk apa? Untuk download aplikasi untuk download previewnya. Dan ini dari bentar ya. .id. Nah, di situ ada unduhan. Jadi langsung aja ke unduhan nanti. Di situ di unduhan ada apa aja? Ada installer ya, untuk aplikasi data publiknya, installernya. Terus kita ke data previewnya. Oke. Data previewnya. Data preview kita pilih yang Jawa Tengah, karena kita berada di Jawa Tengah. Untuk linknya, ini kan banyak, jadi tinggal pilih salah satu aja. Salah satu yang paling cepat biasanya. Yang paling cepat. Nah, nanti munculnya seperti ini. Bisa langsung praktek. Oh iya. Oh pelan-pelan. Gak mau start dulu ya. Ya. Sing golek itu baik praktek. Sing golek itu yo melu donga. Kalau jumlah lainnya itu diisi kosong, makanya berarti 20% dari karena jumlah lainnya nggak diisi, lainnya cuma kosongkan aja. Jadi makanya kursi 50 bisa nilai 10 berarti otomatis nanti yang terlihat ada yang hanya 10 kursi. Kan gitu logikanya.
Teknobat ini mumet ya. So. Jumlah porsimu ini 20 berarti yang layak harusnya 20 kan gitu. Jadi data variasinya kalau jumlah totalnya 20, jumlah layaknya 20. Jadi caranya mengisi seperti itu. Seperti itu. Jadi meja siswa itu sama. Jumlahnya siji, yang lain akan diisi. Berarti papan ini nggak bisa dipakai. Untuk ruang tanah bangunan yang baru cuma di bintang bujur, itu sekarang menjadi invalid kalau nggak diisi ya. Sama alatnya dipasangkan usui. Misal sinkron. Orang boleh isi sama dikira boleh isi jumlah apa kira-kira paling besing kelangan itu BOB oleh asosiasi. Kita apapun yang terjadi kita harus ikuti aturan main dari aplikasi. Aplikasi jalur A jadi kutu A, aplikasi jalur B jadi kutu B, jadi nolak isi. Tapi kalau aplikasi kayak jalur A plus ya, ini kan kutu A plus. Kalau aplikasi jalur A plus, jangan ini amin. Ya, jadi mau nggak mau harus mau. Jadi benar-benar kudu isi sama meja. Jadi poinnya ditunggu, nah kita diisi dengan aplikasi dapat itu. DPH rata-rata kan biasanya kan kasur harus takut. Jadi harus ngisi ngosi meja siswa dan guru. Itu nih untuk alat untuk tanah bangunan ruang alat. Dari tahun ke tahun sama, nggak ada perbedaan sebenarnya. Paling cuma tambahan sedikit. Untuk guru, apalagi guru nih, untuk menu guru ini kita bisanya kalau ada pindahan, biasanya kita tapi kalau pindahan, biasanya dia udah punya user sendiri dari sekolah namanya. Ya usernya pindah. Ya, perlu diingat. Jadi ketika jenengan mengajukan mutasi ke dinas, jadi user PTK akan ikut. Jadi ketika jenengan tarik data dapodik, dia akan biasanya kalau untuk TNI itu nggak ada masalah karena apa? Untuk penambahan masih di dinas. Kabar terbarunya itu untuk penambahan PTK itu masih di sekarang masih berada di dinas. Karena apa? Biasanya belum bisa untuk menambahkan penugasan untuk PAUD. Kalau untuk SD bisa, SD SMP SMA bisa. Kalau untuk PAUD belum bisa. Jadi mau nggak mau harus lewat dinas. Sarannya apa? Monggo kita ini nanti karena saya dekan, karena bukan di tempat saya, jadi berarti langsung. Oke, untuk PTK normatif nggak ada perubahan kecuali dia pindahan. Ya.
Kalau dia pindah ke lembaga jenengan, pasti sing invalid itu adalah riwayat kerja biasanya. Tapi caranya ini Mas, itu harus pakai tukar pengguna ke PTK yang bersangkutan atau login menggunakan emailnya yang bersangkutan. Oke. Jadi email PTK kui, email guru-guru kui iso dienggo login Dapodik. Ya. Kuwi ora nggo pajangan to. Jadi email guru-guru kui iso nggo login Dapodik. Jadi nek jenengan harus sinkron nggone email sekolah. Jenengan harus riwayat kerja, riwayat karir guru pakai email lembaga nggak bisa. Buat tadi toko siswa nyimpen namun iso. Oke, jadi kalau untuk mengubah riwayat karir guru itu harus login pakai emailnya yang bersangkutan. Untuk mengubah riwayat pendidikan formal untuk update itu lewatnya nggak di Dapodik lagi. Untuk yang S1 ya, yang S1 itu lewatnya di ptk.dapodik. Itu pakainya emailnya guru masing-masing. Karena itu nggak email Dapodik. Ya. Sekarang guru dituntut melihat datanya sendiri-sendiri, mengubah datanya sendiri-sendiri. Jadi nek guru ini terutama untuk guru orang paling info gitu kan nih orangnya lagi operatornya baik. Ya, jadi guru-gurunya kui. Jadi jenengan sebagai operator, ketika jenengan harus gawe akun PTK yang bersangkutan, serahkan email sama passwordnya. Boleh info gitu kan valid. Jadi salah guru nih untuk operatornya. Jadi guru itu biar ngecek kebenaran datanya. Orang mau nyalahi wae. Tapi yang ini ora. Nah, ini ora. Enak sing Zoom sing ada iki biasanya ngono kuwi senengane nyalahi operator ya. Nyalahi langsung. Gitu ya. Jadi apa bedanya guru sama teknik ya? Ini tak kasih perbedaan, kata Gojek galau. Apa sih galau? Ini mas guru ada ini. Ini mas guru melakukan teknik itu bukan kepala sekolah. Dicek jenis PTK-nya apa. Nah ini kan ada dua ini ya, ada dua. Jenis PTK-nya apa? Dua ini nggak kepala sekolah semua. Jadi yang di teknik itu selain jenis PTK-nya guru kelas, ya, ingat. Selain guru kelas, dia larinya pasti di teknik. Ya. Jenis PTK-nya lebih masih cek di salah satu, ya, salah satu diubah. Ya, ini di atas ini, Jenis PTK ada ini. Jenis PTK di sini. Nah ini yang kepala, dia otomatis jadi. Kalau guru kelas, dia berarti di guru. Tenaga administrasi sekolah, dia larinya di mana? Tukang kebun, operator ada nggak di situ? Jenis PTK operator sekolah. Operator itu bukan jenis PTK. Operator itu hanya tugas tambahan. Jadi dengan sing di kayak tanggung jawab sing di. Jadi bersekolah dengan sebagai operator sekolah. Nah, bangga. Anu ini apa sih pahalanya lu oke? Sebenarnya di rumah nih, ya. Sebenarnya di rumah nih, los. Operator sekolah udah los, beneran los. Pasti mengundurkan diri, biasanya mengundurkan diri. Tapi kan kadang gini, jadi nang lembaga aku ya kepala sekolah, ya guru, ya operator, ya tukang resep, ya bendahara ada. Tapi nang Kabupaten Riau, nang Sragen mau. Ya, ayo.
Apa? Yo mau. Jadi kalau di sekolah itu cuma ada satu orang, ya kelasnya siji, itu nggak masalah. Jadi dia kepala sekolah, dia jadi wali kelas, ya, dia jadi operator sekolah, apa nih? Kurang kedua. Jadi intinya jenis PTK-nya harus kepala sekolah. Ya, tadi. Jadi kalau itu jenis PTK-nya harus kepala sekolah. Kalau nggak kepala sekolah, nanti nggak kalau dia belum kelas ya bisa. Tapi cuma jadi PLT kepala sekolah itu udah bisa untuk sinkron, nggak masalah sih sebenarnya. Ini kan di Belanda itu kan untuk bendera PBB itu kan tambahannya tugas boleh, nggak masalah. Kalau mencari kosong jadi kan tambah PTKW walaupun sebenarnya di sini udah ada bendera sendiri, tapi karena PTK-nya itu belum masuk Dapodi, jadi memang belum bisa. Tapi dia sebenarnya udah ada di sekolahan itu, makanya ada. Tapi karena belum masuk Dapodi ya kan gitu. Karena untuk masuk Dapodi kan sekarang prosesnya ditendik, jadi ya untuk masuk tambahin episode. Itu kan untuk perbedaan teknik sama guru. Perbedaan teknik sama guru. Terus untuk peserta didik, untuk yang versi ini kebanyakan rata-rata KB sama TPA gitu. Kalau untuk TK kan sudah bisa tarik data dari resiko sekolah. Kebanyakan KB TPA pos PAUD itu tambah PD-nya dari Dapodi. Tambah PD dari Dapodi. Tapi karena tambah PD ini sama Dapodi itu bisa sambil masak, bisa sambil momok, sambil opo-opo, sambil materi si lanang. Nah, kadang ini kelewatan biasanya. Tempat lain itu kelewatan karena nggak ada bintangnya, gitu, nggak diisi. Ya, tempat lain itu harusnya ini wajib. Tempat lain itu ini wajib. Sebenarnya nggak ada bintangnya. Tapi ketika nggak diisi, dia akan invalid. Invalid piye? Ya kembali ini. Jadi itu dikeluarkan PD-nya, kita entry ulang lagi. Nek 20 mulai ya berarti tetap masih 20 koleksi data. Jadi tempat lain ini nggak ada bintangnya, tapi wajib. Nggak ada bintangnya, tapi dia buat invalid. Tuh. Untuk PD nggak ada perubahan, cuma tambah PD-nya sekarang cuma 1 kali klik. Kalau dulu kan 2 kali, kalau sekarang 1 kali. Tuh. Untuk PD sama, jangan lupa disalin data periodik PD-nya. Waktu kita setelah selesai registrasi, kerjakan itu harus salin data periodik. Dari PD kita ke Rombel. Ustaz Sengawan teko, ya. Rombel ini jangan lupa ya, untuk yang untuk semua lah, jadi untuk semua dari KB, dari TPA, dari Pospal, dari TK. Kalau dia punya lebih dari 1 rombel, ya, lebih dari 1 rombel, jangan lupa di menu aksi. Nah, menu aksi, jadi kenaikan kelas. Jadi mulai harus benar kelas. Karena rombel musik dhisik kuwi ben mlebu nang nggone aplikasi saiki. Gitu. Nek TK, kalau TK dulu dia TKA, kelompok A, nah itu dinaikkan menjadi kelompok B. Dan nek rombel mesti tok mas kelompok B, ya udah. Inilah rombel otomatis kosong, yang apa-apa situ.
Nah, tapi dia baru 1 tahun nih Mas di situ. Nggak salah kok buat rombel. Nah, itu. Jadi untuk tahun baru 1 semester, nah kelompok B otomatis dia lulus di tahun ajaran berikutnya. Berarti kita kalau cuma punya 1 rombel, kita buat rombel atau Mas 2 tahun atau 4 semester, ya sama juga kena lulus otomatis. Jadi di TK itu ya maksimal 4 semester. Ya, 4 semester. Karena apa? TK itu usianya kan berapa? 5, 6 kan? Nah, itu kan cukup kan 4 semester. Jadi lebih dari sini kelas biru. Belum tahu. Kan tak itu saya. Oke, jadi untuk sekarang untuk PD juga untuk TK, yang TK itu dibatasi karena untuk minimal TK itu 4 tahun. 4 tahunnya, ingat 4 tahunnya per Juli 2021. Per Juli. Jadi ini anakmu ini lahir tanggal 2 Juli 2000 itulah ya. Itulah itu udah nggak bisa masuk. Oh ya, itu 11 libur. Nah, ya. Jadi dengan mulai TK itu paling nek nopo murid, kuwi sing kelahiran 2017 tapi bulan. Tapi nek tahun ngarep berarti 2018 sama tahun genap. Lahirnya 2018 bulan 6. Nah, nek tanggal 2 Juli Mas, 2 Juli tetap invalid. Dia di bawah 4 tahun bunyinya. Bisa jenengan terima, tapi nggak bisa dimasukkan dapodik. Ya, umur berapapun jenengan bisa. Artinya jenengan bisa terima. Dia umur 3 tahun, 6 tahun, sedangkan TK loh gini. Kalau umur setahun buat telepon TK nggak masalah. Tapi ketika dia dimasukkan dapodik nggak bisa. Karena untuk usia TK masih minimal itu 4 tahun per Juli. Nah, jadi kan untuk murid tanggal lahir itu 2 Juli. Kalau nggak betulas, lebok ini nanti tahun depannya lagi. Aplikasi yang baru lagi, baru bisa. Semester 2 masuk, nggak bisa karena aplikasi itu dibuatnya per tahun. Jadi nggak per semester. Jadi mana aplikasi 22? Ini kan dari 2002 titik B, ada perubahan sedikit. Kalau untuk umur saya nggak ada perubahannya. Tuh, ya. 8 tahun kok iso 6 tahun Mas? Aku nggak bisa jawab. Karena usia PAUD itu ya ini kan untuk KB itu 0 sampai 6 tahun, 0 sampai 6 tahun, terus PAUD 0 sampai 6 tahun. Ya sumeri, kami guru TKW sumeri nanggone KB TPA pos PAUD. Nah, jadi mau TPA pos PAUD kalau KPI orang meri kalau guru TK sosialifikasi, guru KB TPA pos PAUD nggak iso. Jadi kan orang usah meri, dinikmati aja, ya. Bisa nosing garis, bisa nosing apa ngatur. Oke, untuk nilai raport misalnya untuk KB belum ada dibuat jadwal penak oleh PAUD. Nah, PAUD TKP ya PAUD. Jadi PAUD itu ada pos PAUD, TPA, Pemain dan TK. Jadi nyebut penak PAUD. Jadi untuk buat jadwal enak. Jadi kemarin guru itu
Ini langsung minggu. Nek 5 hari berarti 24 jam dibagi 5. Nek 6 hari 24 jam dibagi 6. Dapatnya per harinya 4. Kalau kita bahasnya 6 hari gitu. 6 hari itu Senin sampai Sabtu. Ya, berarti sedinone petang jam. Sedinone petang jam untuk satu guru yang 24 jam. Tapi kalau satu kelas diisi 2 guru, ya, yang kelas wajib, yang jam wajibnya itu 24 jam, itu pasti. Yang guru mapel tambahan, yang tambahan itu dapatnya 6 jam. Maksud diisi praktikul, sekolah 40 jam. Jadi maksimal 30, per rombel maksimal 30, perlu diingat. Nah, sisi sertifikasi berarti dia berberat untuk wali kelasnya 24 jam. Dan sing itu cuma dapat jam untuk satu rombelnya. Tapi kalau dia mendampingi 4 rombel, berarti kan sudah 24 jam. Nah, gitu ya. Nek kabeh lorone mbok isi tempat itu yo iso, ini paling beban kok sering seminggu bawa 40 jam, berarti berapa? 10 jam bertekan. Rusak kayak bocahan, kecuali dia full day kan sekolah mau setengah kadang yang pulangnya full day itu kan enggak sehari sekolah, enggak paling sekolah sama jam 8 sampai jam 10 namanya. Berarti kan turun kalau bulan. Oke. Ini validasi menvalidasi biasa validasi lokal untuk sinkron. Ini menu tarik data. Sinkronologi tulisan menu tarik data. Nah, tarik data lagi dulu. Tarik data new. Dia ada sing WA. Mas, tarik datanya sebelah mana? Jangan menungui, jawabannya kan ngono. Ada WA. Nah, itu Mas menungui loh. Kecuali dia kan kantor, takut yang ada doi ya loh. Kalau WA ya di situ ya tempatnya jangan menungui. Dicari. Kan guru-guru ini bingung. Karena dia belum mau toxic. Jadi bisa diapodik rampung validasi sing abang di sing invalid di benerke valid semua sinkron. Halo. Karena gitu, jadi kadang kerjaannya nggak urut. Nah, rata-rata seperti itu rata-rata, tapi kalau ini kurang sinkron. Ya, tuh itu perlu tarik data. Jadi kalau mau tarik data itu nggak perlu tukar menggunakan kepala sekolah, jadi operator sekolah bisa tarik data. Nah, tapi harus validasi dulu, baru terus siapa sing sama ini gimana rasa kakek sing urung pernah melakukan pusat unduan. Tahu dong, tapi pusat unduan. Urung pasti akan di sini poin. Dan di situ ada panduan, ada politik, di situ ada peraturan. Formulir ini, apa gunanya formulir ini? Ketika jenengan itu murid baru, kalau formulir ini mengisi dapat api, siangnya. Dan politik di sini sangat operator, ya ada ini. Kepala di awal lah kira-kira kan buat berat badan di awal tinggi badannya lah paling 100 kilo tinggi badannya 80 rata ketika
Oleh KB berarti ngisore 60. Biasanya jadi diangan-angan itu jadi nggak mau ngukur. Gitu. Well, ukurnya mungkin pisan itu, dia munggah kelompok B ora diukur nek. Jadi karena kalane kan kelas A kelas B bodoh ya. Badannya sama, jadi badannya sama ya. Berarti kan kalau Pak Ibu ora diupaini dia gitu. Atau ada pertumbuhannya setiap bulan atau setiap semester, minimal satu semester satu kali lah. Nah, mungkin harus diupdate orang pesawat top. Ya. Nah, di sini ada profil, ada absensi, laporan dan KW, apa nanti kalian sekarang ngetik. Nah, kalau laporan bilang itu apa kompas itu, ya, ayo kompas. Di sini ada profil sekolah, di sini komplit, profil sekolah, absensi ada. Gitu. Absensi anak-anak di absen dia nangi, tinggal pilih apa sih? Orang ada absensi Bu, paling gitu. Ya, jadi di sidang itu semua ada. Apa ya? Apa ya? Oke. Di translasi wis iso, isi wis iso, wis kok ketika salin kabeh, jadi nonton lah. Jadi biar tuh, oke. Fotonya diganti, ini raporan sekolah ini, fotonya tujuannya apa? Oke. Dan cukup dari saya, ada pertanyaan? Apa? Apa? Ada 27 anak. Kemudian itu kan paralel kalau sudah satu kelas terlalu banyak, otomatis kami buat 8 A1 dan A2. Otomatis dari A1 14, A2-nya 13. Nah itu nanti bisa kami tidak. Pertanyaanmu kuwi. Iya. Aku jadi takut. Gurumu ada piro sekolah? Tadi 5. 5. Sertifikasi berapa? Kok salah toh? Nah, itu pertanyaan saya. Nah, muridmu piro tak sekolah? Oh, 57. Berarti per kelasnya dibuat untuk yang sertifikasi itu minimal 15. Ya, itu terakhir ya, 15 untuk kepastiannya, aku ngerti aku hanya sertifikasi. Tapi terakhir dari teman-teman itu, ada yang ngisi 12 anak, dia invalid, jadi info B3-nya nggak valid. Ya, terakhir katanya 15 anak per ronde. Jadi yang sertifikasi itu harus 15 anak. Karena bukan pengajiannya dia dihitung. Jadi ini muridnya kurang, gitu. Jadi kan tertulis murid kurang dari apa ketentuan apa biasanya itu. Ya, terus nek kowe masalahnya gawe murah itu sesuai umur atau sesuai operator atau sesuai orang kepala sekolah. Betul, oke. Terus ya, jadi diusahakan untuk membuat mobil yang TK ya. TK itu harus disesuaikan dengan umurnya. Karena dia harus umur 6 berarti kan dia harus di kelompok B. Jadi ketika dia kena lulus otomatis, instansah nggak harus surat pernyataan orang tua.
Dan nggak salah pernyataan orang tuanya menyerahkan. Jadi nak boleh pun sisi loro 10.000, dapat sekal, pengen 10.000 kira. Masalah jalan orang tuanya, Pak ini kampung tenyon atas 10.000, nggak mungkin. Itu yang tanggung jawab yang sekolah kan. Karena apa? Saya minta untuk materi yang pernyataan orang tua 10.000 itu bukan karena saya mempersulit lembaga, enggak. Jadi lembaga itu very positif. Jadi ketika dia membuat nomor, anak harus dibagi sesuai dengan umurnya. Nah, jadi udah tahun anak kelas A, kecuali memang dia pakai komputasi. Jadi ketika dia anak kelompok A, kalau tahun ini harusnya dia kelompok B. Jadi nggak dinaikkan kelas aja, tapi rata-rata itu buatnya di kelompok B semua. Jadi satu lomba itu buatnya kelompok B. Jadi ketika kena lulus otomatis bingung. Anakku hilang mas, kan gitu. Karena itu dia kena lulus otomatis. Itu harus prosesnya. Alhamdulillah lancar. Emang awal-awal itu agak susah karena barengan sama SD untuk sinkronisasi untuk yang boskan itu agak lama. Sinyambut gawe tambahan ekstra yo. Ya. Untuk pembatalan kan harus lewat operator dinas. Jadi makanya kan apa namanya batal keopi pengajuannya kemarin belum. Saya ketika batal ke dia harus SD kan. Untuk untuk itu sudah dibatalkan oleh Kepala Sulawesi Selatan, jadi enggak mungkin double. Jadi ketika DSD registrasi dia langsung tarik data dari TKDKI. Kadang dia ya sama aja sih sama aja SD waktu lain. Ada istilah ada satu sekolah ini cerita ada satu sekolah di Kecamatan mana saya lupa. Dia punya murid TK. Dan TK laporan aku dipinjam SD untuk akreditasi. DE ini sang SD Lio itu lupa. Apa DE ketika DE minjem murid SD-mu, ini SN-nya anak-anakmu, DE terdaftar sang SD lo bisa. Namun sang SD ditopeng banyak mereka. Kecuali dia pinjam murid SD lain, nah itu saya masalah kadang-kadang satu lain di satu tingkat SD kalau SD. Tetapi orang SD dibatalkan dengan TK kan juga datanya lucu. TK, SD, TK. Kan ada rekamannya ada di situ. Bisa bekas TK di, terus SD di, kembali TK. Ini jadi kan lu boleh jalur tulung, itulah yang kampusan, karena akan bukan operator ini kan. Operator SD juga akan tempat saya. Nah, itu terserah dengan orang tuanya yang bersangkutan. Boleh mas katanya mas, boleh kita sudah menjelaskan resikonya belum. Kan tahu ya masih orang mungkin dong. Ini cuma untuk data aja bu, ini ngomong-ngomong ini. Tapi sebenarnya cuma ada resiko yang besar karena NISN. Ya. NISN itu hanya satu, jadi nggak mungkin NISN itu juga satu. Dan paham maksudnya? Untuk minimal kalau masalah itu, karena mungkin ada peraturannya mungkin. Tapi terakhir itu yang terakhir itu tak tanya kalau provinsi itu masa permasalahan problem cuma 12 mas. Secara suruh ganti dan selalu tambahin 15 anak. Kalau untuk BB minimal 9 ya katanya. Kalau sertifikasi per robel, ini bukan paralel, bukan jumlah semua satu sekolah.
itu minimal 15. Tapi kalau untuk BOP jumlah keseluruhan di sekolah itu minimal 9. Jadi nomornya mama 5 kalau apa nggak apa, cuma 9 dan anak bisa betul. Nah, gitu. Itu ya. Ada lagi. Mas dari benar ya. Untuk sertifikasi pernah tuh Mas dari untuk operator yang SD sama SMP. Lebih ngerti kalau ada lagi pertanyaan. Ya, Pak. Kalau mau nyoba registrasi yang pakai yang offline, itu kalau laptop yang udah diinstal Dapodi itu nggak bisa. Jadi ini harus install ulang untuk kedepannya aja. Jadi nanti untuk semester 2 silakan kalau registrasi diusahakan pakai offline. Kalau ini kebacut karena nggak ada masalah nggak apa-apa. Tapi yang masalah itu bisa kayak sekian kan oleh sistem. Tuh ya. Ada lagi? Ya. Grupnya 1. Kepala sekolah 1, berarti 2. Tapi masuk landing semua. Itu dicek jenis pendidikannya apa. Kalau jenis pendidikannya kalau ke kantor itu bawa pembagian jam sama SKB pembagian jam lah. Iya, kemudian harus kemudian. Nah, PPKM darurat kayak iso, ya. Nah, ini kan udah darurat kalau sekalian jajan, ya. Oleh dinas ini intinya ojo aku. Ini jajan no, mampir no. Jadi kan karena ada bukannya no, ini kan bulan sih jajan yang terakhir, mulai makan dari Mas Dinding, atau beda. Jadi kita ada nggak terasa jauh. Jadi message-nya dia ngelakuin aja dia. Lagi. Jadi poinnya jajan. Aja poinnya Pak mulai dapat dengan Mas Dinding ojo. Poinnya jajan. Jadi kalau kadang aku santai karena apa? Ketemu seisi. Luwe kan seperti aku. Bisa smartphone nih. Ini jujur loh. Ada lagi? Ini sudah jam siang. Ada yang tanya? Alhamdulillah. Saya yakin semua teman-teman ini sudah bisa menguasai, paling cuma kurang sedikit. Jadi karena biasanya di A itu biasanya kalau saya pas online biasanya tak jawab. Nah aku lah jawab lagi beban. Terus aku ini kalau formulir itu untuk pendataannya, formulir. Nah di manajemen ini tinggal
Ini aja tinggal diunduh. Ini untuk profilnya. Ya. Tapi sekarang di aturan di pusat tumbuhan. Oke, ada lagi yo? Pak jam sing awal loh. Aku kakak. Oke. Silakan ya. Ya udah dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, ini acara sudah selesai. Nanti dilanjut yang sesi kedua, yang bagian kedua, jadwal kedua nih.